Susunan organ pernafasan pada amfibi. Salah satu contoh hewan amfibi atau hewan istimewa yang hidup di dua alam itu adalah katak. Susunan organ pernafasannya ada rongga mulut, berfungsi sebagai tempat masuknya udara, koane, penghubung rongga hidung dan mulut, glotis, penghubung rongga mulut dan paru-paru, yang keempat ada paru-paru, kelima ada kulit. Lalu kita akan belajar tentang bagaimana cara atau proses pernapasan pada amfibi. Nah, kita sudah tahu amfibi adalah hewan yang istimewa karena dapat hidup di dua alam yaitu darat dan air. Contohnya ada kodok, salamander Sisilia, dan katak. Alat pernapasan katak berupa insang, paru-paru, dan kulit. Katak itu mengalami metamorfosis sempurna. Jadi katak mengalami masa berudu. Ketika menjadi berudu, katak itu bernafas menggunakan insang. Setelah menjadi katak dewasa, lama-lama insang akan menyusut, lalu katak akan bernafas menggunakan paru-paru dan kulit. Kulit katak yang selalu basah memudahkan untuk menyerap oksigen dari udara. Selanjutnya, kita lanjut ke hewan berikutnya, yaitu ikan. Sistem pernapasan ikan menggunakan insang. Bisa kalian perhatikan di situ ada susunan organ pernapasan yang dimiliki oleh ikan. Nah, organ pernapasan yang dimiliki ikan contohnya satu mulut berfungsi sebagai masuknya air yang mengandung oksigen. Kedua ada rigi-rigi insang yang berfungsi menyaring air saat bernapas. Ketiga ada lembaran insang yang mengandung pembuluh darah. Keempat ada tutup insang yang menjaga agar oksigen tidak keluar. Dan yang kelima ada lengkung insang sebagai tempat melekatnya lembaran insang. Nah, proses pernafasan pada serangga. Proses pernafasan, mohon maaf ini pada ikan ya, masih pada ikan. Proses pernafasan ikan terdiri dari dua tahap, yaitu tahap inspirasi dan tahap ekspirasi. Pada tahap inspirasi, mulut ikan membuka dan tutup insang menutup sehingga air masuk ke dalam rongga mulut. Pada tahap ekspirasi, mulut menutup dan tutup insang terbuka sehingga air mengalir keluar dan terjadi pertukaran gas. Sekarang kita beralih ke hewan berikutnya, yaitu cacing tanah. Cacing tanah tidak memiliki organ pernafasan khusus. Cacing bernafas menggunakan kulitnya yang banyak mengandung pembuluh darah. Permukaan kulit cacing tipis, basah dan berlendir untuk memudahkan menyerap oksigen. Oksigen diserap melalui permukaan kulitnya, kemudian diikat oleh darah dan diedarkan ke seluruh tubuh. Karbon dioksida dan uap air juga dikeluarkan melalui permukaan kulit. Bisa kalian perhatikan, ini adalah gambar organ pernapasan pada cacing tanah. Selanjutnya kita ke susunan organ pernapasan pada serangga. Bisa kalian perhatikan terlebih dahulu organ-organ pernafasan yang terdapat pada serangga. Di antaranya terdapat mulut, yaitu tempat masuknya udara. Yang kedua ada kantung udara, berfungsi menyimpan udara. Yang ketiga ada trakea, penghantar oksigen ke sel-sel tubuh. Yang keempat ada spirakel yang berfungsi menyaring udara yang masuk. Lalu mekanismenya atau cara bernafasnya, serangga bernafas menggunakan trakea. Trakea adalah pembuluh-pembuluh halus yang bercabang yang memenuhi seluruh bagian tubuh serangga dan bermuara pada spirakel. Trakea memiliki struktur bercabang-cabang yang menembus struktur jaringan tubuh yang biasa disebut trakeal. Trakea akan berakhir pada lubang kecil yang disebut spirakel. Spirakel ini berfungsi sebagai jalan masuknya keluar dan masuknya udara. Nah, mekanisme pernafasan serangga juga mengalami fase inspirasi. Pada fase inspirasi, udara luar masuk melalui spirakel menuju trakeal sampai ke sel-sel tubuh.
Selain itu, ada fase pertukaran gas yang terjadi pada trakeol. Selanjutnya ada ekspirasi. Karbon dioksida akan menuju trakea dan keluar melalui spirakel. Nah, kita lanjutkan pada susunan organ pernafasan pada manusia. Mudah-mudahan susunan organ pernafasan dan mekanisme pernafasan pada hewan bisa kalian pahami ya. Sekarang kita pelajari susunan organ pernafasan pada manusia. Perhatikanlah gambar organ pernafasan pada manusia. Nah, di situ terdapat hidung yang berfungsi menghirup oksigen atau O2 dan sebagai jalur keluarnya karbon dioksida. Di dalam rongga hidung itu juga terdapat rambut halus dan selaput lendir. Rongga hidung ini secara umum berfungsi untuk melembabkan, menghangatkan, menyaring atau memfilter udara yang masuk ke tubuh. Lalu ada tenggorokan atau faring. Disebut faring merupakan jalur terusan setelah kita menghirup udara melalui hidung. Lalu ada trakea yang menghubungkan laring dengan bronkus dan menjadi jalan bagi udara dari leher ke bagian dada. Fungsi utamanya sebagai jalur udara untuk masuk dan keluar dari paru-paru. Selanjutnya ada bronkus, merupakan percabangan dari trakea. Organ ini memiliki dua percabangan menuju paru-paru kanan dan kiri. Setelah melewati bronkus, percabangan akan diteruskan oleh bronkiolus dan berakhir di alveolus atau gelembung udara. Lalu kita beranjak ke organ pernafasan manusia yang paling vital, yaitu paru-paru. Nah, paru-paru ini dibungkus oleh lapisan bernama pleura. Di dalam paru-paru terdapat bronkiolus dan alveolus. Nah, pada alveolus inilah terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Lalu, mekanisme pernafasan pada manusia. Nah, udara dapat keluar masuk paru-paru karena gerak dari otot antar tulang rusuk dan diafragma. Pernapasan dengan menggunakan bantuan otot antar tulang rusuk disebut pernapasan dada. Pernapasan dengan menggunakan otot diafragma disebut dengan pernapasan perut. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang pernafasan dada dan pernafasan perut. Nah, pernafasan juga terdiri atas dua fase, yaitu fase yang pertama, fase ekspirasi, proses di mana pengeluaran karbon dioksida dari dalam tubuh. Lalu ada fase inspirasi, proses masuknya suatu oksigen ke dalam tubuh. Kita beranjak ke pernapasan dada. Tadi sudah dijelaskan ya, pernafasan dada adalah pernafasan yang melibatkan otot tulang rusuk. Nah, pernapasan dada merupakan pernapasan yang melibatkan otot antar tulang rusuk dan mekanismenya ketika terjadi fase inspirasi atau pemasukan udara. Yang pertama, bisa kalian perhatikan gambarnya. Ketika tulang rusuk berkontraksi, maka tulang rusuk akan terangkat sehingga volume rongga dada akan membesar. Ketika terjadi volume dada besar, maka tekanan udara di dalam paru-paru akan kecil, sehingga udara yang di luar lebih besar dan akan masuk ke paru-paru. Kita perhatikan gambar berikutnya ketika terjadi fase ekspirasi. Ketika otot antar tulang rusuk kita relaksasi, maka tulang rusuk akan tertekan sehingga rongga dada akan mengecil. Akibatnya, tekanan udara dalam paru-paru akan membesar sehingga udara akan keluar. Sampai di sini mudah-mudahan paham ya. Kita lanjutkan ke pernapasan perut. Pernapasan perut mekanismenya ketika terjadi fase inspirasi atau pemasukan udara, ketika terjadi kontraksi pada otot diafragma yang mengembang, maka paru-paru juga ikut mengembang.
tekanan udara pada paru-paru akan mengecil dan udara dari luar akan masuk. Kita beralih ke fase ekspirasinya atau pengeluaran udara pada pernapasan perut. Nah, ketika otot diafragma relaksasi, maka rongga dada akan mengecil sehingga tekanan udara pada paru-paru akan membesar. Maka yang terjadi di udara akan keluar, maka yang terjadi udara akan keluar dari tubuh. Jadi kesimpulannya adalah terjadi tekanan. Ketika tekanan udara di dalam paru-paru, maka udara dari dalam tubuh akan keluar. Ketika tekanan udara dalam paru-paru kecil, maka udara akan masuk ke dalam tubuh. Perlu diingat bahwa tekanan udara akan mengalir dari tekanan tinggi ke tekanan yang lebih rendah. Nah, demikian penjelasan mekanisme pernafasan dan organ-organ pernafasan pada hewan dan manusia. Untuk selebihnya, bisa kalian pelajari pada modul IPA di bab 2 atau tema 2 mengenai sistem pernafasan yang ada di halaman 21 sampai dengan 24. Demikian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila banyak kekurangannya, suara yang terlalu kecil, itu karena keterbatasan Miss Nasya. Maka Miss Nasya mohon maaf sebesar-besarnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.